Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 dan merupakan sesepuh PPAD Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Bapak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan yang saya hormati para Pangkotama, Kabalakpus, para asisten Kasat, dan Rem tipe A. Mohon izin Bapak Presiden, sengaja kami hadirkan mereka karena mereka memang merupakan bagian yang mengawal nantinya PPAD di wilayah. Para sesepuh TNI Angkatan Darat, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan Pembina Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, saya sungguh merasa terhormat atas perkenan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan pada acara ini. Kehadiran Bapak Presiden dan para pembicara pada Silatnas ini makin memperteguh tegas serta semangat pengabdian PPAD dalam mewujudkan visi PPAD. Bersama-sama komponen bangsa lainnya, PPAD berkomitmen menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar persatuan dan kekeluargaan, serta mempererat kesetiakawanan sosial sesama anggota dan warga PPAD. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Forum Silaturahmi Nasional PPAD tahun 2022. Semoga silaturahmi ini menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, Tentara Nasional Indonesia adalah tentara yang unik. Lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, berbakti kepada rakyat, inilah tentara rakyat. Inilah salah satu jati diri TNI, termasuk TNI Angkatan Darat. Jati diri ini tertanam sejak masa formatif TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Besar Sudirman. Sejarah mencatat ada masanya TNI dan TNI Angkatan Darat diposisikan dalam peranan yang terlalu di belakang atau di pinggiran. Ada masanya pula dinilai terlalu maju ke depan, tetapi sepanjang sejarahnya, di tengah dinamika kehidupan berbangsa dari masa ke masa, di setiap zaman yang berbeda, TNI Angkatan Darat senantiasa berusaha merawat jati diri itu. Pada titik itulah para purnawirawan memiliki posisi dan peranan khusus, unik dan tak tergantikan. Para purnawirawan adalah para perawat jati diri prajurit. Para purnawirawan senantiasa aktif menjadi penjahit jiwa juang prajurit antar dan lintas generasi. Bahan baku jahitannya adalah nasionalisme dan patriotisme yang tak pernah rapuh. Setiap zaman ada pelakunya dan setiap pelaku ada zamannya. Generasi demi generasi bergantian memegang tampuk kepemimpinan TNI Angkatan Darat di berbagai level kepemimpinan, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Para purnawirawan ikut menjaga dan memastikan
terjadinya pewarisan nilai-nilai dan jati diri prajurit dari generasi ke generasi. Dari masa ke masa, beruntunglah TNI Angkatan Darat memiliki para purnawirawan yang senantiasa aktif dan terpanggil ini. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat 2022 ini mengusung tema memperkokoh persatuan untuk kemakmuran bangsa. Dipilihnya tema ini menegaskan 3 hal sekaligus. Pertama, para purnawirawan senantiasa mengajak TNI Angkatan Darat untuk selalu relevan. TNI Angkatan Darat diajak untuk selalu peduli dan terlibat aktif dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan aktual di setiap zaman. Di zaman sekarang, persatuan dan kemakmuran adalah persoalan dan tantangan pokok yang harus kita hadapi sebagai bangsa. Kita bukan hanya harus mengejar kemakmuran, tetapi juga wajib merawat persatuan. Kedua, melalui pilihan tema itu, Silatnas ini menyejajarkan langkah dengan komitmen dan arah kebijakan TNI Angkatan Darat saat ini untuk mensejahterakan prajurit dan mensejahterakan rakyat. Persatuan dan kemakmuran sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Ada hubungan resiprokal, saling berjalin kelindan di antara kesejahteraan, persatuan, dan kemakmuran. Bagi TNI Angkatan Darat ini agenda berganda. Ke dalam kita harus memperjuangkan kesejahteraan prajurit, keluar TNI Angkatan Darat harus menjadi bagian penting dalam upaya mensejahterakan rakyat. Sejahtera kemudian menjadi fondasi bagi persatuan sekaligus kemakmuran. TNI Angkatan Darat dan para purnawirawan bersikap antisipatif terhadap fenomena penting di masa depan. Salah satunya adalah menguatnya ancaman krisis energi dan pangan. Kedua krisis ini akan menjadi potensi ancaman sungguh serius bagi persatuan dan kemakmuran bangsa kita. Silatnas ini antara lain diadakan untuk merumuskan kontribusi para purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam mencegah atau meminimalkan skala krisis energi dan pangan itu. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, TNI Angkatan Darat sangat bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia berhasil mengatasi ujian dan tantangan yang tak mudah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bapak Presiden telah sedang dan terus berinisiatif membuat kebijakan dan mengambil langkah yang tepat dan antisipatif. TNI Angkatan Darat mendukung sepenuhnya langkah-langkah Bapak Presiden dan pemerintah secara umum. Dukungan itu pula lah yang diberikan oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Silatnas ini akan makin mempertegas dukungan tersebut dalam berbagai rumusan hasil silatnasnya, serta dalam kerja-kerja nyata yang kemudian mengikutinya. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, saya menyambut gembira pada Silatnas ini menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten, di antaranya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, serta Ketua Umum Kadin, serta para panelis yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang berhasil menjadi pengusaha. Dengan berbagai macam pembekalan yang diberikan oleh para narasumber nantinya akan memberikan gambaran bagi para purnawirawan untuk mengembangkan usaha dan kemudahan yang diperoleh terkait akses informasi, modal, serta pengelolaan melalui pendampingan dari instansi terkait yang berada di daerah. Kami juga mengajak seluruh purnawirawan untuk memanfaatkan setiap potensi dan keterampilan yang dimiliki agar bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor perekonomian melalui UMKM.
Kalau dulu perjuangan para purnawirawan menjadi bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara, maka PPAD hari ini berjuang pada sektor perekonomian. Oleh karena itu, bagi para purnawirawan agar menumbuh kembangkan dan meningkatkan jiwa entrepreneur, terutama di bidang ekonomi yang berhubungan dengan UMKM. Banyak contoh yang sukses dari purnawirawan TNI Angkatan Darat dan mampu menunjang ekonomi keluarganya, dari hobi dan keterampilan yang dimiliki maupun potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kami mohon kepada para sesepuh dan purnawirawan untuk dapat memahami hal ini sebagai bagian dari pengabdian kita yang tidak pernah berhenti demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kami juga memohon bantuan kepada para sesepuh purnawirawan serta keluarga besar TNI untuk membantu program-program yang sudah dicanangkan pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya juga meminta kepada para Pangdam dan Danrem selaku pembina PPAD di daerah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan unsur-unsur atau stakeholder di daerah untuk membantu dan mendukung program PPAD. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penutup izinkan saya menegaskan sejumlah hal berikut ini. Manakala rakyat Indonesia berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup, prajurit TNI Angkatan Darat harus terpanggil. TNI Angkatan Darat harus senantiasa berjuang bersama rakyat dan berbakti pada rakyat. Seluruh prajurit TNI Angkatan Darat harus sadar sepenuhnya bahwa kita harus menengok ke belakang untuk mensyukuri apa yang telah kita capai dan belajar dari kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita buat. Tetapi kita juga harus melangkah gagah sambil menatap tegas ke depan untuk merebut masa depan yang gemilang. Dalam kerangka itu, mari kita syukuri bahwa reformasi TNI telah membawa kita pada berbagai kemajuan. Tetapi reformasi itu juga tidak bisa dirumuskan sekali untuk selamanya. Pertanyaan setiap zaman berbeda. Rumusan pertanyaan 24 tahun yang lalu dan rumusan hari ini tentu saja berkembang dan berbeda. Di abad ini, sebagai bangsa kita berhadapan dengan dua tantangan serius. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sewajarnya kita merumuskan pertanyaan yang penting untuk abad ini. Berdasarkan pengalaman menjalani reformasi TNI yang dirumuskan 24 tahun yang lalu, tidak perlukah kita mendefinisikan ulang batas antara keamanan dan pertahanan? Apakah soal kedaulatan negara menghadapi ancaman penggantian ideologi negara Pancasila merupakan masalah keamanan atau sudah masuk ke dalam ranah pertahanan? Apakah soal kedaulatan negara menghadapi ancaman separatisme, pemisahan wilayah, perusakan kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan masalah keamanan atau sudah mulai masuk ke ranah pertahanan? Mari kita sama-sama renungkan pertanyaan-pertanyaan penting itu. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada Ketua PPAD. Dan sebelum mengakhiri ada sebuah pantun. Berlayar kapal ke samudra luas, ditepa badai oleng ke barat. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu sudah purna tugas, tapi tetap harus semangat. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.